Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita kembali bisa berkumpul mengisi hari-hari puasa kita dengan amal kebajikan yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisinya. Salawat dan salam mari kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kasih Allah dan sangat mencintai kita umatnya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat yang agung kepada beliau, sifat yang sebetulnya menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat kedua terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasul, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dari bangsa kalian. Tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mengerti bahasa kaumnya. Artinya tidak ada seorang rasul dari orang Indonesia diutus misalnya menjadi rasul di negeri Arab, itu tidak ada. Jadi semua rasul itu selalu diutus kepada kaumnya, ya. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun di dunia ini yang tidak diutus rasul kepadanya, dan rasul itu selalu dari kaum tersebut. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, dan dia sangat bersungguh-sungguh untuk mendakwahi kalian, sangat cinta kepada kalian sehingga tidak ingin melihat kalian itu tersesat, ya. Kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercermin dari aktivitas dakwah beliau. Aktivitas dakwah beliau dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua yang dipikir adalah umat. Bahkan sampai mau meninggal pun yang beliau pikir adalah umat, ya. Kita mungkin masih ingat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan diambil nyawanya oleh malaikat Israel, maka wajah beliau masih terlihat sedih. Dan malaikat Jibril kemudian bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau sedih? Kami sudah menyediakan surga yang indah untukmu dengan segala macam kenikmatannya. Tak seharusnya engkau bersedih. Lalu apa kata Nabi? Bagaimana aku tidak sedih sedangkan aku tidak tahu bagaimana nasib umatku nanti? Bagaimana nasib umatku nanti di akhirat? Apakah mereka sama seperti aku, akan mendapatkan surga seperti yang engkau janjikan? Maka kata malaikat Jibril, Allah sudah berjanji bahwa tidak akan masuk surga umat yang lain sebelum umatmu memasukinya. Artinya apa? Umat Islam seperti kita sekarang itu walaupun datangnya di kemudian, ya, itu akan masuk surga lebih awal dari umat-umat yang lain.
Itu karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi itu diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala raufun rahim. Ya. Padahal kita tahu Rauf itu adalah nama Allah. Rahim itu adalah nama Allah. Sehingga kita tidak boleh menamakan anak kita dengan Rauf dan Rahim kecuali didahului oleh kata Abdul. Abdur Rauf, Abdur Rahim. Ya kan? Hamba dari Ar-Rauf, hamba dari Ar-Rahim. Tapi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih gelar dengan Raufun Rahim. Apa makna Rauf? Rauf itu orang yang memiliki hati ra'fatan, hati yang lembut, yang kasih sayang. Ya, Rahim itu juga begitu, pengasih, penyayang kepada orang beriman. Ini luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sebagaimana Nabi juga mencintai kita. Kita tumbuhkan rasa sayang kita kepada Nabi sebagaimana Nabi menyayangi kita umat Islam. Bagaimana cara kita menumbuhkan, bagaimana cara kita menyuburkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada Nabi? Pertama, kenali diri beliau. Kenali diri beliau. Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak sah dikatakan bahwa rumah itu rumah orang Islam. Tidak sah dikatakan bahwa satu rumah itu adalah rumah Islam kalau di dalamnya tidak ada buku sirah nabawiyah. Kalau di dalamnya, di rak-rak bukunya itu tidak ada buku sirah nabawiyah. Kenapa? Kalau tak punya buku, bagaimana tahu sejarah? Kalau tak tahu sejarah, bagaimana kenal dengan sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tak kenal dengan sosok yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mau mencintai beliau? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai, dengan membaca, mengkaji lagi sejarah bagaimana perjuangan beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana kasih sayang beliau kepada umat Islam. Jadi, dan sejarah, paham akan sejarah ini menjadi salah satu ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh kita semua untuk tahu sejarah Nabi. Jangan-jangan kita lebih mengenal riwayat hidup Jokowi daripada riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita lebih mengenal riwayat hidup siapa? Michael Jackson. Ya, tahu di mana dia lahir, kapan dia menekuni musiknya, kapan dia menerbitkan hitsnya, gitu ya. Lebih paham itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta, untuk menumbuhkan kekaguman kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdiling dengan keluarga beliau, dengan istri beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi anak-anak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan para sahabat beliau. Semua itu ada dalam sejarah. Oleh karena itu penting buat kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang tak tahu siapa itu Nabi. Jika ditanya oleh malaikat siapa itu Muhammad, kita tak tahu. Kan nanti ditanya itu, siapa orang ini, kata malaikat. Maka kalau orang yang beriman, dia akan bisa menyebutkan wa Muhammadun Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal dengan Muhammad itu, tak tahu bagaimana riwayatnya, maka kita bisa jadi tidak kenal, na'udzubillah. Yang kedua, fahami sunnah-sunnahnya.
untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahami sunnah-sunnahnya, amalkan. Sekecil apapun, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bagaimana posisi ibu tidur, bagaimana kita masuk ke toilet, bagaimana keluar toilet, bagaimana bangun tidur, semua itu ada sunnah. Semua itu ada sunnah-sunnahnya. Dan bagi kita harus mempelajari sunnah-sunnah tersebut. Ya. Jangan-jangan kita masuk rumah kaki kiri, masuk toilet kaki kanan, misalnya. Ya. Atau kita karena tak tahu, ya tak sadar, mau kaki apa aja masuk terserah gitu kan. Padahal semua ada aturan. Semua ada aturannya. Ya. Karena itu proses pendidikan seperti ini, majelis-majelis taklim seperti ini adalah majelis-majelis yang sangat mulia, di mana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan. Yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersalawat kepadanya. Perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi sekali cuma, dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Bayangkan kalau kita sehari 10 kali saja bersalawat kepada Nabi. Berapa kali Allah bersalawat kepada kita? 100 kali. Kalau Allah bersalawat kepada kita, artinya apa? Mengampuni dan merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat kepada kita. Hanya dengan 10 kali maka Allah akan mengampuni dosa kita dan merahmati kita. Luar biasa. Dan kecintaan akan tambah terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama, wahai tuan alim, bagaimana tipsnya agar saya bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi? Maka kata ulama tersebut, kalau mau berjumpa, Anda bersalawat minimal 300 kali sehari. 300 kali. Dan di surga nanti, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang menjadi jiranmu wahai Rasul? Maka jiran terdekatku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Wah, kalau kita salawat hanya sekali sehari, ya mungkin ratusan kilometer atau ribuan kilometer gitu jaraknya dengan Nabi, masih syukur masuk surga gitu. Tapi kalau mau lebih dekat, perbanyak salawat. Dan Nabi mengingatkan, perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Hari Jumat memiliki keutamaan, karena itu kita perbanyak salawat pada hari Jumat. Begitu masuk malam Jumat, kan hitungan hari dalam Hijriah itu kan beda dengan kita, ya. Ketika masuk waktu maghrib, itu sudah pergantian hari, ya. Jangan nunggu tengah malam, nanti jam 1 nanti katanya kan baru masuk hari. Itu hitungan kita. Tapi hitungan Hijriah yang mestinya menjadi hitungan kita, itu adalah mulai maghrib. Waktu maghrib itu sudah mulai. Jadi malam Jumat atau Kamis malam mulai banyak baca salawat, ya, baca Al-Quran. Maka dengan demikian kita akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasan lagi ibu-ibu, kenapa kita harus bersalawat. Dalam Al-Quran yang kita sering dengar ayatnya itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah sebelum menyuruh kita bersalawat, Allah sudah menyatakan bahwa Dia sudah melakukan salawat itu.
pada Nabi. Tak ada perintah yang Allah kemudian mencontohkan sebelum memerintahkan kepada kita. Wahai kaum mukminin, berpuasalah kalian karena saya berpuasa. Tidak ada. Wahai kaum muslim, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, salatlah kalian karena saya salat. Tidak. Tapi ketika halnya bersalawat, betapa agungnya posisi Rasulullah SAW. Ketika bersalawat, Allah katakan dulu dengan statement yang sangat kuat, dimulai dengan harfut taukid, inna. Sesungguhnya, innallaha, Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Luar biasa kan? Bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena itu sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan sebenar-benar salam. Serius kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Nabi, orang yang paling bakhil, al-bakhilu kullal bakhil, orang yang paling bakhil di dunia ini, yang gimana ini? Orang yang paling bakhil, orang yang tidak menetes air di genggaman. Ternyata bukan itu. Ada yang lebih bakhil dari itu. Kata Nabi apa? Orang yang kalau disebutkan namaku, tak tergerak lisannya, lidahnya untuk mengucapkan salawat kepada. Begitu banyak orang dalam satu majelis taklim misalnya menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak tergerak lisan kita, lidah kita untuk bersalawat kepadanya, maka ini yang disebut dengan orang yang paling bakhil. Yang tak perlu mengeluarkan uang, hanya sedikit mengeluarkan suara. Iya kan? Bukan uang. Tak ada perintah kalau disebutkan nama Nabi maka bersedekahlah kalian $50. Itu enggak ada. Yang ada kalau disebutkan nama Nabi, bersalawatlah. Salawat. Ya. Nah, disinilah kenapa ibu-ibu sekalian, banyak para ulama yang kemudian mentradisikan salawat itu dan kemudian membuat kelompok-kelompok salawat. Itu karena di dalam salawat itu, dalam lantunan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kesahduan, ada kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan baik, tidak salah kita memuji Nabi. Para sahabat dulu bikin syair puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah. Sekarang banyak orang yang kemudian mengkritik orang yang bersalawat seperti itu gitu ya. Kumpulan salawat dikatakan bid'ah dan sebagainya. Padahal puji-pujian kepada Nabi tidak ada yang salah. Para sahabat dulu muji Nabi. Pernah Abbas bin Abdul Muttalib datang, wahai Nabi, saya pengen bikin syair untuk memujimu. Silahkan ya Abbas, bikin syair beliau. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Karena itu mendatangkan kesahduan, kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu-ibu sekalian, apa yang akan kita kaji pada hari ini? Temanya ilmuwan-ilmuwan ya, berarti banyak. Tapi saya hanya ingin sharing satu manaqib, satu sejarah kehidupan dari salah seorang ulama kita, ya, yang sebagian besar kaum muslimin Sunni itu mengatakan dia adalah salah satu wali dari aulia Allah, ya. Dan ulama adalah pewaris para nabi, ya.
Al-ulama'u warasatul anbiya. Hari ini kita akan membaca sejarah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, kita akan baca sejarah, belajar sejarah dan apa nasihat-nasihat beliau, ya, yang insya Allah kita akan mengambil faidah, mengambil manfaat dari sejarah hidup beliau ini. Sebelum itu, saya ingin membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, ya, yang berkaitan dengan status para wali ini, biar kita bisa memahami bagaimana kepribadian dan integritas ulama yang disebut wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, itu mereka tak pernah merasa khawatir dan merasa sedih. Tak pernah merasa khawatir dan tak pernah merasa sedih. Menurut ibu-ibu, kenapa kok para wali itu la khaufun alaihim, mereka tak pernah khawatir tentang kehidupan dunia ini dan tak pernah merasa sedih? Apa kira-kira rahasianya? Silakan. Ibu pernah mempunyai rasa khawatir? Pernah? Pernah? Sering? Sering. Biasanya masalah apa? Ujian. Ujian apa? Ujian hidup atau ujian sekolah? Ujian. Masalah keluarga. Yang lain, masalah apa lagi? Masalah anak. Masalah anak. Ya, kekhawatiran itu datang setiap hari, setiap saat, atau sekali seminggu, 2 kali seminggu. Hah? Setiap hari kayaknya. Hampir tiap hari. Pernah merasa sedih? Pernah lah. Pernah. Pernah. Kenapa? Cuma Iya. Ya, kita semua, saya, mungkin Pak Arman itu pernah merasakan seperti itu. Nah, kenapa para wali itu yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka tak pernah rasa khawatir dan mereka tak pernah bersedih dengan kehidupan di dunia ini? Diberikan ketenangan. Ya, sama, tak pernah sedih, tak pernah khawatir, berarti diberikan ketenangan, kan? Cuman kenapanya diberikan ketenangan itu yang perlu kita jawab. Karena dunia hanya sementara. karena mungkin dia sibuk berzikir jadi nggak sempat mikir yang lain. Karena sibuk berzikir jadi nggak sempat mikir yang lain. Berarti nggak kerja. Kan? Semua menyerahkan kepada Allah. Karena bersandarnya mereka kepada Allah itu sangat tinggi. Persandaran mereka, kepercayaan mereka, taslim mereka, ya, kepada Allah itu sangat tinggi. Sampai mereka pada satu titik di mana mereka tak perlu khawatir lagi hidup di dunia. Karena mereka yakin semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dikatakan oleh Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah kemudian menjelaskan lagi dalam ayat yang lain. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dan adalah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perkataan itu, la tanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Nah, ini proses kenapa orang tadi tak pernah rasa khawatir dan tak pernah sedih, ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla
takhafu wa la tahzanu, agar kalian, malaikat tadi membisiki di telinganya, di hatinya, agar kalian tak perlu merasa risau dan sedih hidup di dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepada kalian. Bisikan itu luar biasa, kabar gembira itu luar biasa datang dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami dan istiqamah. Allah Tuhan kami dan istiqamah. Ya. Kita sering berkata bahwa Allah Tuhan kami, tapi kehidupan kita tak pernah istiqamah. Kita masih bertuhan dengan benda, masih bertuhan dengan gadget, masih bertuhan dengan manusia, masih bertuhan dengan dunia. Ya kan? Nah, bagaimana kita mau istiqamah? Istiqamah itu lurus dia, tetap pada jalan pengakuan Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan. Kemarin ada yang bertanya tentang dukun. Kita masih percaya sama dukun. Ya, Allah dihilangkan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah turun malaikat kepadanya untuk membisiki hal-hal yang menggembirakan itu. Sehingga hati kita malah sedih, khawatir, karena yang datang membisiki bukan malaikat, tapi apa? Setan. Nah, karena itu setan suka membuat kita sedih. Kita khawatir dengan kehidupan kita. Kalau kita khawatir, kita sedih, kita sering lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita lupa karena sedih. Orang kalau sedih langsung lari kepada Allah. Banyak di antara kita sedih, khawatir, malah melamun. Gimana ya? Pikir dia. 3 jam, 4 jam gak terasa dia mikirin. Ya. Bahkan waktu zuhur datang kadang lupa. Ada keasikan mikir nih anak saya gimana nanti. Khawatir. Seakan-akan dia yang menentukan nasib anaknya. Padahal yang menentukan nasib anak itu siapa? Nabi Nuh. Bagaimana upaya Nabi Nuh untuk memasukkan anaknya masuk ke dalam kapal? Itu nggak bisa. Ya. Teriak-teriak Nabi Nuh, wahai Tuhan, innahu in ahli, katanya. Sesungguhnya dia adalah termasuk keluargaku. Tapi jawab Tuhan apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya. Dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Kenapa? Dia tidak beramal saleh. Dia tidak beramal saleh. Ya. Tapi usaha kita untuk mendidik tentu ada. Jangan dibilang pula bahwa nggak perlu dididik lah kalau begitu. Kewajiban kita melakukan usaha. Hasilnya siapa? Allah. Kan kemarin gitu. Kewajiban kita adalah usaha. Hasil di tangan Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Kita usaha, ya Allah, saya sudah berusaha sedemikian rupa sesuai syariatmu, sebagaimana perintahmu, dan saya berupaya menghindari semua laranganmu, maka hasilnya kuserahkan kepadamu. Tentu aku berharap hasil yang terbaik untukku. Kan begitu? Nah, ini orang yang tawakal. Orang yang tawakal. Insya Allah kita tidak akan sedih lagi, kita tidak akan khawatir lagi. Ada kekhawatiran muncul manusiawi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi ibu-ibu yang suka bersedih, suka khawatir, itu mulai sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencampuri hasil. Jangan mencampuri hasil, itu kuncinya. Kita hanya berusaha, kita berikhtiar. Bukan kita yang menentukan hasilnya. Kalau dalam bahasa orang-orang dulu, kalau kita ngaji kitab-kitab kuning dulu, tidak memberi bekas, katanya. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Maksudnya memberi bekas itu apa? Tidak mendatangkan hasil. Yang mendatangkan hasil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Wa ma ramaita, engkau tidak memanah, id ramaita, ketika engkau memanah. Maksudnya apa? Sampai panah ke tujuannya itu bukan kamu yang menyampaikan. Ya. Wa ma ramaita id ramaita. Kamu tidak memanah ketika kamu memanah. Padahal kita memanah, Allah mengakui bahwa kita melakukan panahan itu. Tapi dikatakan Allah, kamu tidak memanah. Artinya apa? Tidak sampai anak panah itu ya. Anak panah itu ketujuannya dengan usaha kita. Tapi yang menyampaikan itu walakinnallaha rama. Sesungguhnya yang menghasilkan tepat tidaknya panahan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Ya, insya Allah kita tidak akan bersedih dan khawatir lagi. Ibu-ibu sekalian, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Man adali waliyan, faqad adantuhu lil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, ini hadis qudsi, tapi dikatakan oleh Nabi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku mendeklarasikan perang kepadanya. Ya. Jadi kalau maka itu kita berhati-hati dalam menilai para ulama, mengkritik para ulama. Ini banyak ibu-ibu sering mendengar, membaca di sosial media dan sebagainya. Ada orang yang terobsesi untuk mengkritik ulama, bahkan ada yang mencaci maki ulama. Ya, itu jangan ikut-ikutan. Mana tahu ulama itu ternyata wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memusuhi wali Allah, maka Allah akan mendeklarasikan perang kepada kita. Ya, hati-hati. Nah, kenapa saya bawa hari ini Al-Ghazali? Karena ada kasus di Trans 7 kemarin, beberapa minggu yang lalu ini, kejadiannya barusan. Ada acara TV namanya Khazanah. Kalau ibu punya punya channel Indonesia di sini, ada Trans Parabola ya, ada namanya acara Khazanah. Khazanah itu biasa mengetengahkan acara-acara Islami, sejarah dan sebagainya. Beberapa kali TV Khazanah ini banyak dikritik oleh para ulama di Indonesia. Pernah mengatakan bahwa ziarah kubur itu syirik. Kemudian yang kemarin Al-Ghazali kemarin ada naratornya itu. Awalnya bagus dia menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Terakhir dia katakan menurut para sejarawan bahwa Imam Al-Ghazali itu tak paham Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama marah. Para ulama yang selama ini di Indonesia itu memakai kitab-kitab Al-Ghazali sebagai rujukan itu marah. Ya. Artinya apa? Tidak selayaknya kita yang muda-muda ini, yang ilmunya masih kurang, ya, masih, kalau orang Betawi bilang masih cetek gitu ya, masih kecil sekali dibandingkan para ulama itu, mengkritik seperti itu, apalagi mengatakan tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, mari kita lihat bagaimana kehidupan Al-Ghazali ini. Ada yang sudah pernah baca buku Imam Al-Ghazali terjemahan? Belum ya? Nanti kalau sempat ke Indonesia pulang itu bisa dibaca ya. Banyak kitab beliau. Imam Al-Ghazali itu nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Jadi nama beliau Muhammad, kemudian laqabnya itu, gelarnya itu adalah Abu Hamid. Ya, bapaknya si Hamid. Ya, Abu itu artinya bapaknya. Jadi kalau misalnya Pak Arman, Abu Sarah misalnya kan, itu bapaknya si Sarah. Ya.
Jadi kalau kita di kampung manggil itu siapa, itu bapaknya si A katanya kan, ya memang Abu itu. Bahasa Arabnya Abu, cuman karena tidak dipakaikan bahasa Arab kurang keren. Sekarang kita lebih suka menggunakan bahasa Arab. Tidak salah, silakan ya. Tapi itu namanya laqab. Ya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, ayahnya bernama Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Ujungnya beliau disebut dengan At-Tusi. Kenapa disebut At-Tusi? Karena beliau lahir di kota Tus di Iran. Sekarang masuk wilayah Iran, ya. Kapannya? Bukan. Iran. Tus itu Iran, ya. Nah, gelar beliau adalah Zainal Abidin, ya. Zainuddin, sorry. Disebut beliau sering Zainuddin, hiasan agama, karena keilmuan beliau yang tinggi. Dan beliau juga disebut dengan Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Hujjah itu apa? Hujjah itu argumen. Jadi beliau sendiri dibilang sebagai argumen yang sering membela agama Islam, ya, karena ketinggian ilmu beliau dan ketinggian pengabdian beliau, kontribusi beliau terhadap umat ini. Nah, kota Tus itu, ibu-ibu sekalian, itu terletak di Khurasan. Khurasan itu bagian dari Persia zaman dulu, sekarang Iran, ya. Tahun berapa beliau lahir? Itu beliau lahir tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Kenapa disebut Al-Ghazali? Kan namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Lalu kenapa disebut Imam Al-Ghazali? Katanya di sini kana waliduhu yughazzilu sufa wa yabi'uhu fi dukkanihi bitus, ya. Bapaknya itu adalah pemintal benang sutra dan kemudian menjualnya di kota Tus. Jadi orang yang memintal atau penenun kain, karena itu disebut dengan Al-Ghazali, ya. Falamma hadaratul wafatu wasabihi wa bi akhihi Ahmad ila sadiqin lahu min ahli salah. Ketika beliau, orang tuanya ini meninggal dunia, kemudian dia menitipkan anaknya Muhammad Al-Ghazali ini dengan saudaranya yang bernama Ahmad. Jadi kakaknya apa adiknya dari Imam Al-Ghazali ini ada namanya Ahmad. Nah, dua orang ini dititipkan oleh bapaknya kepada kawan beliau untuk dipelihara. Karena tidak ada ahli waris yang lain yang beliau percaya, maka beliau titipkan kepada sahabat beliau untuk dididik setelah sepeninggal beliau. Kemudian mulailah dua orang bersaudara ini dididik oleh sang sahabat tadi, sampai pada satu saat ketika harta beliau sudah habis, sahabatnya habis, kemudian ilmu pun sudah ditumpahkan habis kepada kedua orang anak ini, maka beliau menyuruh keduanya untuk masuk ke madrasah di Tus itu. Maka mulailah keduanya menimba ilmu di madrasah yang ada di kampung tersebut, ya. Nah, si Ahmad Al-Ghazali ini, Ahmad saudaranya Al-Ghazali ini kemudian menjadi seorang alim juga, tapi tidak banyak karyanya, sehingga tidak banyak dikenang. Yang banyak dikenang adalah Muhammad Al-Ghazali karena karya beliau yang luar biasa. Jadi kalau kita mau meninggal, ini satu pelajaran ya buat kita. Al-Quran juga menyuruh bahwa kita harus menyiapkan wasiat. Ya, kapanpun kita harus menyiapkan wasiat.
Apalagi kalau sudah pergian jauh, naik haji dan sebagainya misalnya, harus ada wasiat. Harta itu mau dikemanakan, ya, anak nanti mau dikemanakan, itu harus ada wasiat itu. Meninggal kita tak tahu kapan, ya kan, ajal itu kan di tangan Allah. Tak bisa kita meramal, tak bisa kita mengira, nanti aja lah bikin wasiat kalau sudah sakit. Banyak orang sakit tapi tak mati-mati, ya. Ada yang tak sakit mati, kan gitu. Karena itu wasiat itu selalu ada. Para ulama dulu wasiat itu ada di bawah bantal beliau. Ketika meninggal dibuka, wasiatnya jelas. Nah, kita wasiat itu kalau mau pergi, karena kita menghitung kalau pergi itu kalau naik haji misalnya, kalau mau naik haji baru bikin wasiat gitu kan. Mana tahu di sana meninggal. Jadi seakan-akan meninggal itu udah pasti kalau dalam perjalanan. Ya kan? Dan kita tak mengira bahwa mati itu bisa di atas tempat tidur. Banyak itu. Ada orang jatuh di toilet meninggal, kamar mandi kan? Ada orang tidur, bangun besoknya nggak bangun-bangun lagi. Ya, wasiat tak ada. Sehingga pas ketika dibagi harta itu ribut anak-anaknya. Yang satu pengen setengah, yang satunya pengen seperempat, masing-masing pengen bagian yang banyak gitu. Nah, sehingga tidak mengindahkan lagi aturan-aturan agama mengenai faraid, mengenai membagi warisan. Aturannya udah jelas dalam Al-Quran. Tapi karena kita tidak punya wasiat seperti itu, misalnya cukuplah wasiat bahwa harta ini harus dibagi sesuai hukum Islam dan dibagi oleh ulama atau siapa yang ditunjuk. Nah, itu wasiat, pentingnya wasiat. Terus kepada cerita Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali ini belajar fikih, ya. Qara Al-Ghazali min al-fiqhi bi baldati Tus 'ala al-Imam Ahmad Ar-Radhikani. Imam Al-Ghazali mulai belajar fikih itu kepada seorang ulama di ulama lokal itu Imam Ahmad Ar-Radhikani. Ya. Kenapa disebutkan di sini? Ini pentingnya kita, ya. Pentingnya kita merunut silsilah guru kita. Jadi ke siapa kita belajar ilmu itu? Misalnya saya belajar ilmu Al-Quran dari siapa? Dari paman saya. Paman saya belajar dari pamannya. Pamannya belajar dari seorang syekh di Mesir misalnya. Kemudian syekh di Mesir ini belajar dari siapa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang namanya sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini penting, ya. Nah, banyak orang sekarang yang kemudian ingin menghilangkan sanad keilmuan ini. Mengkaji ilmu cukup dengan membuka Google. Belajar agama cukup dengan membuka Google. Udah merasa alim pula dia. Udah merasa alim. Bahkan dia sendiri tak bisa menyebutkan siapa gurunya. Lu gurunya siapa? Orang dulu bangga. Oh, saya muridnya kiai ini. Kan begitu. Saya muridnya kiai ini. Makanya dalam Tarjamatul Mu'allif, dalam biografi pengarang itu selalu disebutkan siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Ya, misalnya fa'akhadha minhu hadal imam, misalnya kan, mengambil ilmu daripadanya adalah imam ini. Itu menjelaskan siapa murid-muridnya. Ini untuk menunjukkan pentingnya sanad keilmuan itu. Sehingga ilmu kita ini terjamin kebenarannya karena dia bersambung daripada Rasulullah SAW. Ya, itu seperti halnya hadis, Hadis itu kan ilmu. Hadis itu ilmu. Nah, beliau belajar fikih kepada seorang ulama lokal, kemudian beliau bermusafir ke Jurjan, itu juga bagian dari Iran. Lihat khuda'anil Imam Abi Nasr al-Ismaili, untuk belajar dari Imam Abi Nasr al-Ismaili. Fasami'u minhu wa kataba anhu wa 'allaqa anhu at-ta'liqa thumma raja'a ila Tus. Beliau mendengar dari seorang ulama ini,
kemudian menulis dari mencatat ilmu dari ulama ini, kemudian juga memberikan komentar. Sampai catatan beliau itu banyak sekali, dan beliau pernah bercerita, ketika saya selesai mengaji kepada ulama yang disebutkan tadi, catatan beliau banyak. Beliau masukkan di dalam satu tas. Beliau pulang dari Jurjan ke Tus, ke kota Tus, pulang kampung. Beliau pulang dirampok. Ya, semua harta termasuk catatan tadi itu hilang. Catatan tadi hilang. Maka Imam Al-Ghazali ngejar sama perampok tadi. Dikejar biar catatan itu dikembalikan. Saya tak pengen harta, kata Imam Al-Ghazali, tapi kembalikanlah catatan ilmu tadi. Ya, kalau kita mungkin pertama kali diminta itu ada emasku di sana 3 kilo gitu ya. Tapi beliau tidak. Harta silakanlah, saya tak butuh harta, kata Imam Al-Ghazali, tapi saya butuh catatan ilmu tadi. Jadi dalam tas itu. Akhirnya dibilang sama perampok itu, kenapa kamu perlu catatan itu? Ya, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu alim kalau kamu bergantung kepada catatan? Ya, begitu catatan hilang, kamu gak alim lagi. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Al-Ghazali kan? Nah, kenapa kau menggantungkan ilmumu terhadap catatan gitu? Katanya kamu mengaku sudah mengetahui banyak ilmu. Akhirnya Imam Al-Ghazali dikasih juga sama perampok tadi, dikasih juga catatan ini, ambil katanya kan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, maka kemudian saya menghafal catatan itu selama 3 tahun. Dihafal beliau semua catatan itu, sampai akhirnya beliau tak butuh lagi terhadap catatan. Dan begitu seterusnya. Ketika beliau belajar, semua itu dihafal. Semua dihafal, semua ilmu dihafal. Ya, sehingga kalau kita baca kitab-kitab Al-Ghazali, banyak hadis-hadis ya, yang hafalan beliau itu, misalnya beliau banyak meriwayatkan bil makna, bukan bil lafzi. Apa perbedaan bil makna dengan bil lafzi ini? Kalau kita mendengar si A, misalnya ibu ini bilang, saya pergi ke pasar besok lusa, ya, maka yang mendengar itu kemudian menyampaikan bahwa ibu A mengatakan saya akan ke pasar besok lusa, ya, sampai ke bawah lagi begitu. Itu bil lafzi namanya. Artinya redaksinya itu sama. Redaksinya sama. Nah, Imam Al-Ghazali itu dalam kitab-kitab beliau, banyak hadis-hadis itu yang beliau riwayatkan hanya bil makna, ya, hanya bil makna. Ya, karena banyaknya hafalan beliau mungkin, sehingga beliau ingat hadis ini, tulis oleh beliau. Tapi riwayatnya hanya bil makna. Nah, bil makna itu dengan artinya saja, maksudnya saja. Yang penting maksudnya sama, redaksinya beda, nggak masalah. Misalnya, Ibu A bilang, saya akan pergi ke tempat perbelanjaan setelah hari ini. Kan sama maknanya. Tempat perbelanjaan itu pasar, setelah hari ini esok lusa. Ya, itu artinya terjemah bil apa, riwayat bil makna. Nah, Imam Al-Ghazali banyak seperti itu. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menghafal ilmu-ilmu yang beliau punya sehingga tidak bergantung lagi kepada catatannya. Apa kata beliau? Ya, hatta hafiztu jami'a ma 'allaqtuhu wa sirtu bihaitsu law quti'at tariqu alayya lam atajarrad min ilmi. Sampai aku hafal semua yang saya catat tadi, sehingga ketika saya dirampok lagi misalnya, kata beliau, maka tidak akan terjadi lagi kehilangan ilmu itu. Semua sudah ada di kepala. Nah, begitulah para ulama-ulama dulu. Ya, ada ulama yang hafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis, sehingga disebut dengan al-hafiz. Hadisnya itu tidak hanya matannya. Matan itu apa? Isi hadisnya. Tapi sanadnya juga. Dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, dan seterusnya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi dihafal. Nah, kita menghafal matannya saja susah. Ya, menghafal matannya susah, apalagi menghafal sanadnya itu. Ya, pernah satu hari ada seorang
murid Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i mengeluh, saya kok hafalannya nggak kuat-kuat, kata muridnya tadi. Maka kata Imam Syafi'i apa? Tinggalkan maksiat. Artinya apa? Kalau kita hafalannya masih susah, maka maksiat itu ditinggalkan. Maksiat itu tidak hanya yang zahir, mencuri, memukul orang, nggak hanya yang seperti itu. Maksiat itu termasuk penyakit-penyakit hati kita, ya, amradul qulub, buruk sangka kepada orang lain, ya, selalu curiga orang lewat depan rumah, hati-hati jemuran, ada orang lewat biasa aja. Karena sudah buruk sangka, hati kita udah kotor, ya, udah kotor. Penyakit hati udah bersarang di kita itu, sehingga orang yang baik-baik pun kita sangka sebagai orang jahat. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana hati kita sakit. Ya. Hasad, kemarin kita udah bahas tentang hasad, dengki kepada orang lain. Kemudian memandang orang dengan pandangan ihtiqar. Apa maksudnya? Memandang orang dengan pandangan merendahkan. Ya, itu salah satu sifat yang muncul di hati. Penyakit yang muncul di hati, merendahkan orang dengan pandangan yang, memandang orang dengan pandangan yang merendahkan hanya karena pakaian, hanya karena latar belakang, hanya karena status sosial, ya, sehingga memperlakukan orang berdasarkan tingkat-tingkat kelas itu, ya. Ini yang kemudian menimbulkan pandangan ihtiqar itu, ya. Padahal kita disuruh untuk memandang, melihat orang mukmin semuanya ini dengan pandangan kasih sayang, ya, dengan ainur rahmah, dengan mata yang selalu menyayangi, mengasihi, sehingga yang muncul apa? Yang muncul baik sangka, yang muncul doa kebaikan. Ya Allah, muliakanlah mereka. Ya Allah, muliakanlah orang-orang mukmin. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin. Itu yang selalu kita panjatkan ketika kita melihat orang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan menghina, bukan dengan pandangan kebencian. Karena kita lahir ini bukan untuk membenci, kita lahir ini untuk menyayangi, sebagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya. Lanjut Bapak Ibu, ya, cerita tentang Imam Al-Ghazali ini. Kemudian beliau pergi ke kota Naisabur, ya, walazama Imam Al-Haramain. Kemudian beliau lazama, ini kata dalam bahasa Arab, melazimkan dirinya dengan Imam Haramain. Siapa Imam Haramain ini? Kenapa disebut dengan Imam Haramain? Imam Haramain Al-Juwaini ini adalah salah seorang imam yang diakui keilmuannya dan dianggap pemimpin dari segala ulama Mekah dan Madinah, ya, Mekah dan Madinah, sebelum beliau pindah ke Iran, ya. 4 tahun beliau berada di Mekah, 4 tahun beliau berada di Madinah, dan beliau selalu menjadi rujukan bagi para ulama pada masa beliau, sehingga beliau disebut dengan Imamul Haramain, ya, Imamul Haramain. Beliau ahli usul fiqh, ada kitab beliau usul fiqh yang sangat terkenal, ya. Dan Imam Al-Ghazali lazama, melazimkan dirinya, mulazamah. Maksud mulazamah ini apa? Bukan hanya belajar seperti kita sekarang, datang ke kelas, pulang, selesai. Itu tidak mulazamah namanya. Itu hanya talabul ilmi, bukan lazamah. Mulazamah itu sekian tahun hidup bersama si ulama itu, sekian tahun hidup bersama kiai itu. Kemana beliau pergi diikuti, dibantu, ya, dibawakan tasnya, dibawakan kitabnya. Itu mulazamah namanya. Sehingga semua ilmu itu didapat. Ini yang dimaksud dengan mulazamah, ya, mulazamah. Dan itu jarang sekali terjadi sekarang, ya, jarang. Karena kita belajarnya sudah pakai cara metode modern. Modern itu seperti apa? Ya seperti gini.
Modern, ada klasikal, guru datang. Guru datang pun mengajarkan ilmu itu hanya berdasarkan tema, bukan kitab. Kalau dulu ulama-ulama dulu, ibu-ibu belajar itu belajar kitab dia. Jadi misalnya saya pernah mengalami proses belajar seperti ini, datang ke beberapa kiai. Satu kiai ini saya menamatkan kitab A, kiai ini saya menamatkan kitab yang lain lagi. Belajar di situ. Jadi satu kitab selesai, sehingga saya bisa mengklaim saya menamatkan kitab ini dengan kiai A, saya menamatkan kitab ini dengan kiai B. Orang dulu seperti itu belajar. Kita tidak tematik, ya. Tema, hari ini fikih tentang munakahat, datangkan guru yang satu. Kemudian fikih yang lain lagi, guru yang lain lagi. Kan begitu. Nah, itu sudah pendekatan yang kita sebut modern. Tapi sesungguhnya keberkahan ilmu itu menjadi lebih berkurang daripada ulama-ulama, cara-cara ulama-ulama dulu belajar agama. Ya, ini yang disebut dengan mulazamah itu. Kalau mau ada satu orang yang memang yang saya tahu yang beliau mulazamah dengan guru beliau itu adalah Syekh Nuruddin di Bogor sekarang. Beliau itu mulazamah dengan syekhnya itu di Mekah, di Madinah puluhan tahun. Jadi dengan kiainya beliau itu diikutin terus, sehingga dia kayak menjadi pembantu. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Anas bin Malik jadi khadim Rasulullah, membawakan sendal kemana-mana. Tapi di situ beliau memperoleh ilmu yang luar biasa. Semua hadis beliau tangkap. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud misalnya, semua itu adalah mulazamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu kualitasnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang hidup jauh dari tinggal jauh dari Rasulullah. Itu beda. Orang yang Abu Hurairah kenapa? Beliau banyak meriwayatkan hadis, termasuk perawi yang paling banyak, karena beliau mulazamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Rasul pergi diikuti, dibentangkan surban ketika Nabi berkata. Ketika Nabi pengajian, beliau bentangkan surban di depan itu. Setelah selesai, kemudian beliau lilitkan kepala beliau. Itu isyarat. Kata beliau apa? Biar tak ada satupun kata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya lupa. Ya, itu cara sahabat. Jadi itu bukan hal-hal yang takhayul itu. Itu adalah cara-cara yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ya. Luar biasa. Nah, Imam Al-Ghazali lama beliau belajar dari Imam Al-Juwaini yang disebut dengan Imamul Haramain ini. Ya. Ada satu episode sejarah dalam kehidupan Imam Al-Ghazali di mana beliau menjadi mudir, menjadi Vice Chancellor di Madrasah Nizamiyah, ya, Madrasah Nizamiyah. Beliau jadi pemimpin itu, beliau mengajar dan mengejar kemasyhuran. Dan itu diakui oleh beliau sendiri. Bahwa kata beliau, berapa tahun saya itu yang dicari itu hanya kemasyhuran. Senang dengan pujian orang. Ya, orang memuji bahwa beliau hebat. Memang hebat beliau. Beliau hebat dan sebagainya. Pada akhirnya beliau kemudian beruzlah. Beruzlah itu apa? Menyepikan diri, menyendiri di salah satu menara masjid di Palestina. Ya, di salah satu menara masjid di situ beliau tidak turun kecuali untuk salat fardu. Bertahun-tahun di situ menyendiri. Bahkan ada yang bilang 10 tahun menyendiri di situ. Merenung akan kesalahan-kesalahan selama ini. Bahwa yang beliau cari ternyata bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau cari kemasyhuran. Karena itu kalau kita baca Bidayatul Hidayah, kitab yang beliau karang itu, maka beliau membagi para penuntut ilmu pada 3. Yang pertama kata beliau adalah orang yang menuntut ilmu karena ibtigha'i mardatillah, karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu karena ingin meraih dunia, tapi masih menyadari bahwa itu keliru.
Nah, orang yang seperti ini kata beliau masih bisa diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang menuntut ilmu yang betul-betul hanya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan kemasyhuran, ya, popularitas, mendapatkan pengikut yang banyak. Kalau pengikut banyak, wah senang luar biasa gitu ya. Wah, saya ceramah di situ diikutin banyak orang, puluhan ribu yang datang, dibangga-banggakan, ya. Nah, ini orang yang ketiga. Dan orang ini kata Imam Al-Ghazali selalu dia merasa benar. Tak pernah dia menyadari bahwa apa yang dia niatkan seperti itu adalah keliru. Oleh karena itu, yang kedua itu masih bisa diharapkan untuk bertaubat. Sementara yang ketiga ini hampir tidak ada harapan lagi untuk bertaubat. Ya. Jadi tiga hal ini, dan Imam Al-Ghazali menyadari betul karena beliau memakai metode introspeksi. Beliau melihat diri beliau sendiri dan kemudian bisa menceritakan kepada orang lain. Bisa menceritakan kepada orang lain. Ya. Sehingga ketika beliau meninggal, ada seorang muridnya bermimpi. Ya, dibukakan kasyaf, berbicara dengan Imam Al-Ghazali dalam mimpi itu. Ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Imam, apa yang memasukkanmu ke dalam surga?" Karena dalam mimpi beliau lihat Imam Al-Ghazali itu ada di taman surga. Ditanya, "Apa yang memasukkanmu ke surga?" Imam Al-Ghazali apa? "Ternyata yang memasukkan aku ke surga itu bukan karyaku yang maha dahsyat itu, yang dipuji orang, bukan ilmuku yang banyak, bukan amalku yang banyak, tapi adalah seekor lalat." Seekor lalat. Ketika beliau menulis, kan pakai tinta dawat gitu kan, pakai tinta. Kemudian ketika beliau mau mencelupkan penanya ke ke tinta tadi, beliau melihat lalat hinggap di situ, minum. Ya. Lalu beliau tunggu sampai selesai, tak jadi mencelup itu. Tidak pengen mengganggu si lalat dari minumnya. Setelah itu terbang, baru beliau teruskan menulis. Beliau tak pernah mengingat-ingat ini, menganggap ini sebagai sebuah amalan yang besar. Itu kan hal-hal yang sepele. Tapi ternyata katanya dalam riwayat itu bahwa yang memasukkanku ke dalam surga adalah amal yang kecil tadi itu. Amalan kecil itu. Bayangkan, kita sering meremehkan amalan-amalan kecil seperti itu. Wah, itu kan hanya sunat katanya. Sering begitu kan? Itu kan hanya sunat, yang penting wajib-wajib katanya kan. Jangan meremehkan amalan-amalan yang kecil, karena mana tahu disitulah letak keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu, setelah Imam Al-Ghazali mengalami goncangan jiwa yang begitu dahsyat karena beliau makin tinggi kemasyhuran beliau, pencapaian beliau makin banyak, makin jauh beliau merasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau kemudian beruzlah, merenung di situ, dan kemudian diminta oleh banyak orang untuk turun lagi, untuk turun gunung lagi, ya, untuk mengajar lagi, untuk menulis lagi. Akhirnya beliau mau, maka mulailah beliau mengambil jalan sufi, mengambil jalan tasawuf. Mengambil jalan tasawuf tidak berarti beliau kemudian melupakan dunia, akan tetapi beliau mencoba memadukan antara fikih dengan tasawuf itu, ilmu fikih dengan tasawuf. Pada masa beliau, pertentangan dua kelompok fuqaha dengan orang-orang sufi ini luar biasa. Orang sufi itu meninggalkan syariat, tak mau lagi memegang syariat, sehingga ada yang mengatakan bahwa yang penting hati baik, sholat nggak perlu, ya kan? Ada yang fikih, itu ngapain itu, nggak sholat dan sebagainya, yang mengutamakan fikih, sehingga yang muncul sedikit-sedikit haram dan sebagainya. Ya, ini orang yang terlalu terpaku kepada fikih. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mencoba memadukan itu, dan beliau
menulis, mengarang sebuah buku yang sampai sekarang dianggap masterpiece. Itu adalah Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin itulah karya yang di situ beliau memadukan antara hakikat dan syariat, antara fikih dengan tasawuf. Bahwa hidup ini tidak akan sempurna kalau kita hanya berkutat di zahir saja. Zahir itu fikih kan? Fikih itu hanya menghukumi yang zahir, yang nampak. Anda sholat itu sesuai dengan rukun dan aturan-aturan dalam kitab fikih, udah selesai, sah sembahyangnya. Tapi apakah itu di sisi Allah diterima? Itu lain lagi pembicaraannya. Pembicaraannya masalah hati, masalah ikhlas, khusyuk, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tasawuf. Ilmu tentang hati, ilmu batin inilah yang disebut dengan tasawuf. Dan Imam Al-Ghazali memadukan itu, sehingga para ulama pada saat itu berterima kasih kepada sumbangsi Imam Al-Ghazali ini. Nah, ibu-ibu mungkin sering mendengar kitab Ihya Ulumuddin itu, ya, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau bacanya memang tebal, ya, banyak sekali baca. Jadi itulah karya terbesar dari Imam Al-Ghazali, di samping tentu karya-karyanya yang lain. Misalnya ada Al-Munqidh Minadh Dhalal, pelepas daripada kesesatan, Bidayatul Hidayah, ada At-Taubah, Taubah. Semua itu berisikan tentang ajaran-ajaran bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menata batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia semuanya. Ini yang menjadi masterpiece dari Imam Al-Ghazali. Beliau memadukan antara fikih dengan tasawuf. Ya, antara fikih dengan tasawuf. Salah satu ajaran beliau misalnya, kata beliau apa? Kalau engkau melihat anak-anak, melihat anak kecil, maka anggaplah dia lebih mulia darimu. Kenapa? Karena dia belum banyak berbuat dosa, sementara engkau sudah lama hidup, banyak pula dosa yang sudah engkau lakukan. Kalau engkau melihat orang tua, maka anggaplah dia yang lebih mulia daripadamu. Kenapa? Karena panjang hidupnya, banyak amal kebaikan yang sudah dilakukannya dibandingkan apa yang sudah engkau lakukan. Luar biasa itu. Ajaran untuk selalu berendah hati, ajaran untuk selalu tawadhu. Ya, kalau engkau lihat orang jahat, kata Imam Al-Ghazali, maka jangan pandang dirimu lebih mulia darinya. Terhadap orang jahat ini, penjahat, narapidana misalnya, tapi jangan pandang dirimu lebih mulia darinya. Mengapa? Karena kamu tak tahu, jangan-jangan dia bertaubat sebelum matinya dan dia akan masuk surga. Ya. Ini amalan hati. Ini amalan hati kita. Sehingga kita tidak mudah merendahkan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Dan ini semua ada di hati, Bagaimana kita, sehingga itu akan membuat kita bergaul dengan orang lain dengan nyaman, harmonis, tak pernah ada konflik. Jadi kalau sudah masing-masing ingin menonjolkan dirinya, yang satu bilang saya lebih baik, atau merasa lebih baik, yang ini merasa lebih baik, sehingga kalau ada yang berbuat baik lebih dari dia marah. Ya kan? Nah, coba lihatlah, cerminan itu ada di setiap masjid. Cermin seperti itu ada di setiap masjid. Kenapa? Tak ada satu masjid pun yang pernah saya tahu yang bebas dari konflik. Pengurusnya maksudnya, bukan jamaahnya, pengurusnya. Tak ada satu masjid pun di Indonesia, di sini nggak tahu. Tapi kabar-kabarnya dulu pernah juga ada sering usir itu. Di daerah mana lupa saya. Tak ada satu masjid pun yang bebas dari konflik. Kenapa? Padahal yang diurusnya adalah kebaikan.
Yang diurusi adalah kebajikan. Karena masing-masing pengen menonjolkan dirinya bahwa dialah yang paling banyak berbuat baik. Ya, tidak seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Lihat kawan sesama pengurus, oh dia lebih mulia dari saya, dia banyak berbuat baik, saya apalah gitu ya. Yang satu juga begitu, sehingga sama-sama membina hubungan itu dengan baik. Sehingga yang timbul adalah ajakan, ayo kita sama-sama, ayo kita sama. Ini enggak ya, ada orang yang lebih, bahkan sesama ustadz bersaing. Sesama ustadz bersaing, lahannya diambil marah. Jadi bahaya. Jadi ustadz tuh bahaya sebetulnya. Ya, yang lebih duluan masuk neraka tuh ustadz ternyata. Ya, kalau sama-sama berbuat salah, ya, ibu berbuat salah misalnya, ada ustadz berbuat salah, kesalahannya sama yang dilakukan itu. Yang lebih duluan masuk surga siapa? Masuk neraka siapa? Ustadznya. Ya, karena dia panutan. Dia panutan. Jadi jadi ustadz itu berbahaya sebetulnya. Kalau begitu, kalau tahu gitu kan sebaiknya dihindari. Jadi antara, nah itu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Sampai beliau bilang begini, ada dalam kitab beliau itu, jangan engkau terlalu bernafsu mendakwahi orang lain. Jangan engkau terlalu bernafsu mendakwahi orang lain, karena bisa jadi niatmu itu bukan untuk mendakwahinya. Niatmu itu hanya ingin mengatakan bahwa kamu lebih alim daripadanya. Coba. Jadi lihatin niat kita mendakwahi orang. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita lebih alim, lebih baik daripadanya. Bukankah perasaan lebih seperti itu adalah apa yang dikatakan oleh iblis? Ya. Ketika iblis disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, apa dia bilang? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ciptakan, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Karena status, merasa lebih baik. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada Adam. Jadi berdakwah dengan orang yang berdakwah dengan bernafsu seperti itu biasanya ingin mencampuri hasil. Udah berkali-kali kok enggak ini juga, dasar bebal katanya kan. Itu enggak boleh. Jadi semua hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali meninggal itu pada bulan kalau tidak salah bulan Muharram, pada hari Senin. Beliau meninggal dalam usia yang hanya 55 tahun. Jadi lahir 450, meninggal 505. 55 tahun tapi karyanya lebih dari 70 kitab. Artinya apa? Beliau dikaruniai keberkahan umur. Bayangkan 55 tahun usianya bisa mengarang lebih dari 70 kitab, dan ke-70-nya itu menjadi pegangan bagi umat Islam. Saya udah 43,5, hampir 44, Oktober nanti 44. Tapi karya saya apa? Nothing. Itu ya, yang bisa dipegang oleh umat untuk jadi kemanfaatan mereka. Ya, kita berpikir apa yang menjadi karya terbesar kita dalam hidup ini untuk umat, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat. Imam Al-Ghazali dengan usia 55 tahun, 70 lebih kitab yang dikarang. Fatwa-fatwa beliau masih dipakai sampai sekarang. Ini namanya keberkahan umur. Ya, maka itu doa panjang umur itu, doa panjang umur, apa doanya? Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umurku, umur kami,
fil khair, dalam kebajikan. Artinya apa? Bukan bilangan tahun, hari, bulan, umur itu yang bertambah, tapi yang bertambah adalah keberkahannya. Kebaikan yang kita punyai pada 1 detik itu nilainya barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebajikan-kebajikan itu yang bertambah, itu maksudnya minta panjangkan umur. Ya. Jangan dinyanyikan panjangkan umur nih, panjang umurnya, doa kita kepada Allah, bukan panjang umur. Ya. Yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita, ya, dalam kebajikan, agar keberkahan umur itu makin bertambah. Pendek usia kita, bilangan tahun kita pendek, tapi besar keberkahan yang kita punya. Jangan sampai menjadi orang yang panjang umurnya, tapi catatan kejahatannya semakin banyak. Semakin hari bertambah, semakin banyak kejahatan. Semakin minggu bertambah, berlipat-lipat keburukannya. Semakin tahun bertambah pula kejahatan dan keburukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imam Al-Ghazali 55 tahun mengarang kitab 70, berbuat baik kepada umat ini luar biasa. Dan peristiwa yang menggetarkan ketika saya baca riwayat Al-Ghazali itu adalah ketika beliau mau meninggal. Ya. Pada saat mau meninggal, ditemani oleh saudaranya yang bernama siapa tadi? Ahmad. Ya, bernama Ahmad. Maka Imam Al-Ghazali sudah menyiapkan kain kafan. Beliau. Ketika beliau sudah hampir sampai waktunya, beliau kemudian berbaring dan meminta kain kafan diberikan kepada beliau. Lalu kain kafan itu dicium oleh beliau, kemudian ditaruh. Lalu beliau apa bilang? Selamat datang wahai malaikat. Selamat datang wahai malaikat. Beliau tahu malaikat maut itu mau datang. Kemudian setelah itu beliau meninggal. Kita boleh saja bermimpi seperti, saya ingin meninggal seperti Imam Al-Ghazali lah katanya. Silakanlah. Tapi amalan kita seperti apa? Ya. Amalan kita seperti apa? Jangan hanya beramal 1-2 malam kemudian mengaku wali pula gitu. Beramal 1-2 malam mengalahkan pula ulama-ulama yang amalnya luar biasa. Ya, jadi kita harus melihat orang lain jauh lebih mulia dari kita sehingga ada keinginan untuk terus memperbaiki. Inilah contoh peri kehidupan dari Imam Al-Ghazali, salah satu ulama yang dikasih gelar Hujjatul Islam, ya, pembela Islam yang luar biasa. Beliau pernah menyerang kaum filsafat, ya, dengan karya beliau yang disebut dengan Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Kata beliau, para filosof itu sesat dalam 3 hal. Yang pertama, karena pemikiran filsafat itu terlalu jauh, terlalu panjang, sehingga mengatakan alam ini qadim. Alam ini qadim. Maksudnya apa? Alam qadim itu, alam ini tak berpermulaan. Tak berpermulaan. Jadi sehingga mengatakan alam ini sama dengan Allah dalam hal kekadimannya. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sesat. Itu yang pertama. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Qadim dan tidak ada makhluk atau alam yang sama dengan Allah, yang setara dengan Allah dalam hal kekekalannya. Ya. Yang kedua, kesesatannya adalah ketika mengatakan, kaum filosof itu mengatakan bahwa Allah tidak tahu detil dari perbuatan hamba itu, dari perbuatan makhluk yang ada di dunia. Jadi yang diketahui oleh Allah hanya garis besarnya saja. Ini yang sesat kata Imam Al-Ghazali. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menguasai segala sesuatu. Ya. Yang ketiga, ketika kaum filosof ini mengatakan bahwa pada hari kebangkitan nanti Allah tidak membangkitkan jasadnya manusia, tapi hanya ruhnya saja. Ini kata Imam Al-Ghazali sesat. Ya.
Karena yang benar itu bahwa Allah akan membangkitkan ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya nanti. Ya. Apa yang susah buat Allah? Ingat gak cerita Ibrahim? Cerita Ibrahim ketika beliau tidak mengalami keraguan terhadap kekuasaan Allah. Ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang sudah mati. Apa kata Tuhan? Qala awalam tu'min. Apakah engkau tak yakin, wahai Ibrahim, dengan kekuasaan? Kenapa harus mencari bukti dulu? Ya. Apa jawab Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku percaya kepada engkau, wahai Tuhan, akan tetapi untuk menenangkan hatiku. Artinya hati beliau tidak tenang sebelum melihat buktinya. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Kemudian dicincang burung itu, burung hidup bukan burung mati ya. Dicincang burung itu, diaduk, kemudian dipisahkan 4 bagian sesuai dengan jumlah ekor burung, ditaruh di tempat yang berbeda. Katanya yang ada riwayat yang mengatakan dalam Al-Quran dikatakan itu adalah jabal. Ditaruh di 4 gunung yang berbeda, 4 bukit berbeda. Apa yang terjadi? Burung badi itu mencari mencari nyawanya, mencari badannya masing-masing, berterbangan, ngumpul sehingga balik ke sedia kala. Ya, walaupun udah dicampur-campur tapi tetap yang terjadi. Jadi kalau kita gini meninggal, apalagi di kuburannya udah pasti, kecuali kuburan massal kan, sama dengan kayak burung tadi. Nah, kalau kita kuburan masing-masing lebih gampang lagi daripada burung itu. Bagi Allah tidak ada yang susah. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, orang filosof yang mengatakan bahwa kebangkitan itu hanya dengan ruh itu sesat. Ya, bahkan beliau katakan kafir katanya. Karena yang benar itu adalah bahwa Allah mampu membangkitkan manusia itu dengan fisiknya, dengan jasadnya. Nah, 3 hal itu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah itu. Dan ini terus berjawab. Ulama berikutnya Ibnu Rushd ya kemudian mengarang kitab, Ibnu Rushd Al-Andalusi itu mengarang kitab Tahafut, kerancuan orang yang rancu katanya kan, kerancuan dari kerancuan. Artinya dia mengatakan Imam Al-Ghazali tak paham sebetulnya tentang filsafat itu. Begitulah para ulama sering berdialog dengan di antara mereka melalui kitab-kitab mereka. Yang satu ngarang kitab, yang satu mensyarahkannya sambil mengkritik. Yang satu ngarang kitab, yang satu ngarang kitab lagi untuk mengkritik kitab itu. Biasa. Para ulama biasa seperti itu. Yang tak biasa itu adalah murid-muridnya. Yang sering berantem siapa? Murid-muridnya itu. Yang satu bilang, oh kiai saya, syekh saya itu gini-begini. Yang satu bilang, enggak ada apa-apanya itu. Syekh saya itu luar biasa. Akhirnya apa? Kebanyakan berdebat, berantem. Makanya ada kasus di antara murid-murid santri-santri itu berantem dengan pesantren satunya. Itu karena masing-masing mengagungkan kiai masing-masing. Sering itu terjadi. Tapi itulah proses mendewasakan diri. Ya, saya kira demikian ibu-ibu sekalian. Sudah sampai waktunya, sudah pula masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk meniru bagaimana kontribusi kita terhadap umat ini. InsyaAllah ta'ala Allah memberikan keberkahan dan ridhanya kepada kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bayangan saya dari kemarin ini ilmuwan muslim ini bukan di dekade yang paling awal ya, yang ini kan isinya adalah filosofi Islam. Yang saya lebih, bukan saya tidak ini pengetahuan baru untuk saya, tetapi yang lebih saya concern mengenai para ulama besar muslim di abad
800 sampai sekitar 1100 begitu, dimana di situ ada 10 ulama besar Muslim yang menemukan ilmu matematik, teologi, kimia, filsafat, hampir seluruh termasuk diantaranya matematik, penemu aljabar dan lain sebagainya, dimana itu adalah ilmu-ilmu awal ya sebelum orang yang non muslim menguasainya. Pertanyaan saya, mengapa setelah periode para ilmuwan muslim tersebut, setelah itu kok tidak ada lagi ya, bahkan sekarang tuh dikuasai oleh para ilmuwan barat, teknologi yang berkembang dari ilmu-ilmu yang asal tadi. Kira-kira menurut Pak Raihani, apa sebetulnya yang mengikis sehingga para ilmuwan muslim ini kelihatan sepertinya mau mati saja begitu? Padahal kalau kita baca, bisa di Google oleh ibu-ibu juga, hanya ketikkan saja 10 ulama terbesar terkenal dunia, itu keluar semua nama-namanya. Mengapa itu kira-kira? Itu saja yang saya itu kan, apakah dugaan saya begini, karena hidup ini kan harus sekedarnya saja, jadi menghindari berlebih-lebihan begitu kan. Kita nih kan harus dicukupkan saja dengan ada apa, itu kan ayat yang mendasar. Sekian Pak, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang tentang pembagian warisan tadi, Pak Ustadz. Kalau pengalaman pribadi saya dengan keluarga, itu saya nggak peduli dengan harta orang tua saya. Jadi ya kalau rumah atau mobil saya tahu, tapi mungkin kalau tabungan atau apa, saya dan saudara saya nggak peduli gitu kan ya. Dan saya yakin kayaknya sih orang tua saya juga belum bikin warisan. Nah, apakah sopan gitu kalau misalnya kita mesti minta gitu atau gimana, atau ya karena terus terang kita semua nggak peduli gitu dengan apa yang dimiliki oleh orang tua gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Ibu. Pertama dari Ibu Ririn ya, cara bersolawat ya, cara meredaksi solawat itu banyak. Redaksi solawat itu banyak, diantaranya adalah apa yang kita baca pada saat tahiyat itu yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah, karena menyebutkan nama Nabi Ibrahim di situ. Jadi itu disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini sholawat yang paling afdal, sholawat yang paling afdal. Bisa dibaca di dalam sembahyang, bisa dibaca di luar sembahyang. Kemudian ada sholawat yang ringkas, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini pernah ditanyakan oleh orang sahabat, ya Rasul, kan Rasul pernah bilang, bersalawatlah kalian kepadaku dan kepada keluargaku, ya, kepadaku dan kepada keluargaku. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasul, kami tahu cara bersalawat kepadamu, tapi bagaimana cara bersalawat kepada keluargamu? Nah, maka Nabi mengatakan, ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, ala ali Muhammad. Nah, oleh karena itu ada sebagian ulama yang membatasi salawat itu yang memang haknya Nabi dengan keluarganya saja. Sahabat nggak masuk, ya kan? Sahabat nggak masuk. Yang sekarang banyak yang redaksi yang kita punya itu memasukkan pula wa ala alihi wa sahbihi, terus dipanjangin lagi. Ada yang suka manjangin sampai wa ummatihi katanya kan. Padahal disuruh bersalawat itu hanya kepada Rasul dan keluarganya. Tapi apakah itu salah? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita tidak bisa secara serampangan menyalahkan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh para ulama kita dahulu, ya, kecuali dengan hujjah yang memang sudah kuat, dengan alasan yang memang
sudah kuat, dan itu diamalkan oleh para ulama, ya. Bagi yang tidak mau memuat sahabat silakan, bagi yang ingin memasukkannya silakan, ya. Itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Tapi perintahnya adalah bersalawat kepada Rasul dan keluarganya. Nah, lalu mana yang harus kita pilih dari redaksi salawat itu? Sebagaimana saya katakan tadi, itu banyak sekali, ya. Silakan. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka mengarang redaksi salawat masing-masing. Misalnya kita tahu ada salawat yang sering dibaca oleh kalangan NU itu, Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, dan seterusnya. Silakan, enggak ada masalah, ya. Semua itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi apa? Allah menciptakan malaikat yang khusus untuk menjadi tukang pos salawat ini, ya. Allah ciptakan itu malaikat khusus untuk menjadi tukang pos salawat, antar jemput salawat. Jangan dibayangkan seperti halnya ada Tiki, ada JNI dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bersolawat itu dijemput oleh malaikat, diantar kepada Nabi. Bilangin, wahai Nabi Fulan bin Fulan itu bersolawat, ya. Maka Nabi akan bersolawat mendoakan kita, ya, akan mendoakan kita. Nah, inilah mulianya solawat. Jadi ibu silahkan mau yang mana saja, ya. Kalau mau banyak solawatnya, ya tentu waktunya juga panjang kita khususkan. Kemudian bacaan solawatnya mungkin tidak usah panjang-panjang gitu, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Kemudian ulangi. Itu nilainya luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan tadi bukan ceramah, saya kira, ya. Kalau ceramah salah itu memang ya salah. Yang disebutkan tadi adalah ijtihad. Ulama berijtihad itu kalau dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia keliru maka dia mendapatkan 1 pahala. Bukan pahala atas kekeliruannya, tapi pahala ijtihadnya. Hasil ijtihadnya nggak dikasih pahala, tapi tak dikasih juga dosa, karena itu lahan ijtihad. Nah, ijtihad ini bukan sembarangan ulama. Ijtihad ini bukan sembarangan ulama, tapi ada kriteria-kriteria ulama yang bisa melakukan ijtihad. Sehingga ada pembahagian atau penggolongan ulama. Ada yang disebut dengan mujtahid mutlak. Ulama yang bisa berijtihad secara mutlak, dia menetapkan manhaj sendiri dalam berpikir, ya. Dan kemudian dia seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, itu adalah ulama yang sudah mencapai taraf mujtahid mutlak, ya. Jadi dia bebas untuk ini karena sudah keilmuannya tinggi dan itu diakui. Sehingga ada yang mensyaratkan harus hafal Quran, harus hafal berapa ribu hadis tentang hukum misalnya, baru bisa berijtihad. Di kita sekarang banyak ulama-ulama yang seakan-akan mujtahid, berfatwa dia. Jadi saya pernah ibu-ibu hadir di sebuah majelis taklim. Waktu itu saya sebetulnya niatnya ingin sholat zuhur, tapi karena kegiatannya itu ceramah dulu sebelum sholat zuhur, habis azan ceramah, habis sholat sunat ceramah, baru sholat zuhur. Biasanya kan habis sholat zuhur baru ceramah, atau jam 11 mulai, jam 12 selesai. Nah itu enggak, dia ceramah menjelang antara 2 qamat itu, antara azan dan iqamah. Maka ceramahnya ini tentang sholat, dan dia seakan-akan mengambil hukum itu langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tanpa melewati para ulama. Pemahaman ulama seperti apa?
Sehingga dia katakan begini, untuk membaca Al-Fatihah itu katanya, maka saya sudah mengkaji riwayat-riwayat hadis itu saya lupa jumlah hadis yang dia sebutkan itu, tapi ada sekitar 17 hadis katanya yang berbicara tentang baca bismillah pada saat baca Fatihah, kata dia. Dengan catatan jumlah tadi tidak pasti, saya lupa jumlahnya dia berapa sebutkan. Nah, tapi dari itu katanya, dari jumlah 17 itu, maka hanya 4 yang mengatakan bahwa Nabi membaca bismillah itu secara keras, dikeraskan, dijaharkan, kata dia. Sisanya itu disirkan, dipelankan, ya, dipelankan. Maka kesimpulan dia bilang, maka saya berkesimpulan bahwa dari sekian kali Nabi sembahyang, hanya 4 kali Nabi mengucapkan bismillah dengan keras. Betul nggak kesimpulan ini? Di mana kelirunya? Beliau bilang dari 17 hadis ada 4 hadis menyatakan beliau bismillah dengan keras. Ya, dengan keras. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW itu cuma 4 kali. Nah, itu kan salah. Berarti dalam hadis itu kan tidak dibilang bahwa beliau Rasulullah SAW itu cuma 4 kali mengucapkan bismillah dengan keras. Ya. Saya seperti itu. Ya. Jadi adanya 4 riwayat itu bukan menunjukkan frekuensi berapa kali Nabi salat membaca bismillah dengan jahar, dengan keras. Tapi itu hanya menyatakan bahwa Nabi pernah membaca bismillah dengan keras. Riwayatnya itu bisa jadi ada 4, ada 10, silahkan. Untuk mengukur mana yang lebih kuat, tentu diukur dengan ilmu hadis, bukan dengan pemahaman seperti tadi. Nah, dia mengeluarkan satu kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang sedikit dia punya. Dan dia selalu bilang kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan dengan cara seperti dia. Kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan hadis itu, kembali kepada Al-Quran dan hadis itu adalah untuk kembali mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu. Jadi bukan dengan memahami ulang kemudian menerbitkan satu hukum baru yang berbeda dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kalau masalah bismillah dari ulama dahulu udah selesai itu, tidak perlu dibahas, diijtihadi lagi. Nah, ini tidak, dia seakan-akan bersikap layaknya seorang mujtahid. Ini yang banyak keliru terjadi pada ustadz-ustadz sekarang. Ya, tidak mau mengkaji pendapat-pendapat para ulama dahulu dalam memahami hadis dan Al-Quran, tapi ingin jumping dia, memahami Al-Quran dan hadis, tapi ilmu untuk sampai ke situ tidak punya. Sehingga pemahaman yang muncul kemudian, nah itu yang banyak terjadi. Akhirnya di kalangan bawah ini yang kemudian gontok-gontokan, saling salah menyalahkan, ya. Karena tak mau. Kalau kita mau lihat para ulama seperti apa, para ulama udah bicara tentang bismillah itu 1300, 1200 tahun yang lalu, udah selesai itu mereka. Kita tinggal mengikuti pendapat-pendapat mereka saja. Ya, tak perlu mengatakan dari sekian kali Nabi Muhammad sembahyang hanya 4 kali baca bismillah. Itu kalau saya ingin memakai logika yang dia pakai, maka hanya 17 kali Nabi baca Fatihah. Ya kan? Kalau memakai logika yang dia pakai. Nah, ini kekeliruan. Maka itu berhati-hati dalam berfatwa. Ijtihad itu adalah kerjaan para ulama mujtahid. Jadi ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Apa mujtahid muqayyad ini? Mujtahid muqayyad ini adalah ulama yang berijtihad
tapi menggunakan manhaj atau paradigma atau metodologi yang ditetapkan oleh mujtahid mutlak. Ini mujtahid muqayyad. Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, ada yang mengatakan Imam An-Nawawi mujtahid mutlak derajatnya, tapi beliau tak mau berijtihad sendiri, beliau mengikuti manhajnya Imam Syafi'i. Ya, itu saking sederhananya dan rendah hatinya Imam An-Nawawi. Kalau ceramah keliru, ya memang keliru, harus dikasih tahu dia keliru. Jadi bukan dia berpahala kemudian itu ijtihadnya, itu ijtihad. Kalau dia ceramah, dia keliru, misalnya baca ayat keliru, menafsirkan ayat keliru, kasih tahu. Itu kewajiban kita yang lebih tahu atau yang tahu untuk memberitahu yang tidak tahu. Tentu caranya harus sopan. Jangan ujuk-ujuk, Ustaz, tadi Bapak ceramah itu salah. Belajar yang baik lagi baru ceramah. Ya, saya pernah menegur bukan seperti tadi, dengan ngirim surat. Misalnya, saya kasih catatan, bukan mengatakan bahwa apa yang dia ceramahkan salah, tapi saya kasih catatan misalnya yang sebetulnya itu seperti apa. Nah, saya kasih aja, biar dia baca lagi referensi itu. Ya, biar dia baca lagi referensi itu. Tidak di hadapan jamaah, dan jangan cerita ke jamaah pula. Oh, saya tadi baru kasih catatan untuk negur. Wah, itu namanya mempermalukan, ya, mempermalukan ustadz kita. Itu hati-hati. Jadi kalau ceramah hanya level ustadz, dia keliru, ya kasih tahu keliruannya. Dan kalau sudah terlanjur para jamaah mengetahui itu, ya harus dikasih tahu yang benar seperti apa. Cuma kadang-kadang ini juga hati-hati menilai salah dan benarnya ini. Kadang-kadang itu masalah khilafiyah. Tapi karena yang kita tahu hanya satu pendapat saja, kita katakan ustadz yang ceramah menurut pendapat yang lain salah. Padahal itu adalah khilafiyah. Oleh karena itu jangan juga sembarangan kita mengatakan salah. Mengapa kemajuan Islam itu menurun? Ya, menurun. Ada banyak jawaban untuk itu sebetulnya. Ada yang merujuk kepada hadis, ya. Misalnya hadis tentang bahwa sayati zamanun ala ummati, akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka seperti buih di lautan, ya. Para sahabat bertanya, apakah mereka sedikit? Wahai Rasul, tidak, mereka banyak, ya. Mereka banyak, akan tetapi mereka sudah dihinggapi oleh penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya, cinta kepada dunia berlebih-lebihan, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Padahal kematian itu datang walaupun kita takut atau berani, tetap dia datang kepada kita. Orang berani mati, mati. Orang takut mati, mati. Orang setengah takut, mati. Ya, semua mati. Nah, kata Nabi, itu jawaban yang sering dikemukakan oleh para ulama, para ustadz gitu kan. Tapi ada yang mengarang, misalnya Amir Syakib Arslan mengarang limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa orang-orang barat itu lebih maju dari kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya, maka beliau mengatakan kita sudah jauh dari Al-Qur'an. Kita sudah jauh dari Al-Qur'an. Rasa percaya diri kita terhadap Al-Quran itu udah jauh, udah menurun. Tidak seperti ulama dulu. Kita berdebat misalnya dengan orang lain tentang agama, ketika ditanya bagaimana menurut Islam begini-begini, kita tahu yang nanya adalah orang bule rasional, maka kita gunakan rasional. Kita tak pede untuk mengungkapkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjawab pertanyaan dia. Padahal yang ditanyakan itu ada konsepnya semua dalam Al-Quran. Nah, kita menggunakan logika. Sama orang barat tuh harus pakai logika, nggak bisa pakai Al-Quran gitu kan. Nggak pede kita. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita jauh dari Al-Quran. Kemudian kehidupan kita sehari-hari. Kembali dulu kepada, makanya para ulama tajdid itu, ulama mujaddid itu selalu motonya itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Gairah untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu harus dikembalikan, sehingga kejayaan itu akan naik dengan sendirinya. Ya,
Maka saya bilang, kalau Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian Ibnu Khaldun, peletak sosiologi awal dalam dunia ini misalnya, itu semua orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada hari pertama menjelaskan, mereka kalau ngarang kitab nggak seperti kita. Ngarang kitab sosiologi Ibnu Khaldun itu, ya, mereka dia memulainya dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Artinya apa? Ada penyerahan diri kepada Allah bahwa ilmu yang dikarang itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang tidak. Ngarang kitab, kalau baca bismillah itu kitabnya berarti kitab agama, buku-buku agama. Kalau buku-buku umum tak perlu pakai bismillah. Kan jauh jadinya. Jauh. Jadi itu, kita parsial. Beragama sekarang itu parsial. Dalam hal-hal tertentu saja kita pegang Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya tidak tahu persis Ibu apa yang menyebabkan kemunduran itu. Itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu hanya fenomena yang terjadi. Mengapa? Ya. Sementara orang-orang Barat sendiri mulai melirik Al-Quran dalam hal pengembangan pengetahuan mereka. Ya, kita meninggalkan karena rasa pede kita terhadap Al-Quran semakin berkurang. Dianggap kalau pegang Al-Quran itu orang-orang yang sudah mau mati atau orang-orang tradisionalis gitu ya. Sehingga kalau nggak pegang misalnya buku-buku John Naisbitt, kemudian Nietzsche, terus buku-buku Stephen Covey dan sebagainya. Apa yang dikatakan Stephen Covey 7 rahasia sukses manusia sukses itu sebetulnya ada semua dalam kalau kita mau mengkaji. Tapi karena kita udah jauh duluan dari Al-Quran, sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tadi itu kita pegang mati-matian. Pegang mati-matian, laksana kita berpegang kepada batu, kepada kepada pepohonan, ranting dikala kita mau kelelap. Nah, itu kita megang itu. Padahal kita mau kelelap tuh pegang sampah-sampah. Itu sampah itu kan. Al-Quran itu yang dipegang. Nah, itu yang pasti. Ya, cuman kita udah mulai keropos kepercayaan diri kita. Ibu siapa namanya? Ibu Astrid. Wasiat itu tidak sama dengan warisan. Wasiat itu pesan. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk habis dengar ceramah di sini datang ke orang tua, Pak, tulis surat warisannya itu gimana? Surat wasiat itu maksudnya surat pesan. Apa pesan-pesan orang tua kita atau kita sendiri yang ini? Kalau saya meninggal nanti jangan lupakan untuk berziarah kepada kawan ayah, sahabat ayah tercinta misalnya. Nah itu salah, itu wasiat itu. Tidak mesti harus warisan. Kalau warisan kan walaupun tidak diwasiatkan sebetulnya, itu kan sudah ada aturan pembahagiannya melalui syariat. Dan biasanya di Indonesia adalah pengadilan agama. Ya, kalau tak mau ke pengadilan agama ribet panggil ulama, bagikan sesuai dengan hukum Allah. Ya, tidak ada hukum-hukum fikih yang sangat detil disebutkan Al-Quran itu melebihi detilnya hukum waris. Itu nggak ada. Ya, saking pentingnya hukum waris itu, makanya disebut faraid. Faraid itu kewajiban-kewajiban setelah harta itu ditinggalkan. Ya, sampai pernya itu disebutkan. Ya, sampai pernya disebutkan. Lihatlah surah An-Nisa kalau tidak salah ya, itu disebutkan secara detil. Bagi ibu yang tidak punya, bagi orang yang meninggal tak punya anak, ada ibunya dapat berapa, kalau ada anaknya ibunya dapat berapa, itu semua jelas. Ya, semua jelas. Jadi sekali lagi, wasiat itu tidak mesti tentang warisan. Tapi kita berwasiat kepada anak kita, pertama tentang ketakwaan, ya. Kemudian siapa yang melihara kalau anak kita masih kecil, siapa yang melihara, jangan sampai panti asuhan yang meliharanya. Ya, ada yang bertanggung jawab misalnya adalah pamannya yang bertanggung jawab. Itu diwasiatkan. Atau para ulama dulu sebelum meninggal beliau berwasiat tentang pesan kepada umatnya. Itu penting. Itu yang disebut dengan wasiat. Dan wasiat ini, kalau misalnya wasiat berkenaan dengan harta warisan itu, maka wasiat didahulukan sebelum harta warisan dibagi. Misalnya ada si A mau meninggal, akan meninggal, bukan mau meninggal.
Karena kadang-kadang orang tak mau meninggal kan. Kalau ada orang akan meninggal, kemudian dia berwasiat, kasih 1/3 hartaku ini untuk Fulan bin Fulan. Mau pakai alasan apa tidak, nggak boleh ahli warisnya itu menyanggah. Ya, oh nggak ada alasannya, ngapain ngasih ke situ kan? Emang harus ada alasannya wasiat itu. Cuman jangan pula mau meninggal bikin prahara gitu ya. Kasih alasannya, jangan tidak punya alasan pula ngasih. Karena dia sudah menolong bisnis saya sampai saya berhasil, kasih 1/3 misalnya. Karena wasiat itu yang boleh hanya 1/3 maksimal. Ya, jadi 1/3 itu dikasih dulu, baru dihitung warisannya, si A dapat berapa, si B dapat berapa. Kemudian selain wasiat apa? Yang harus dibagi dulu, yang harus ditunaikan dulu. Hutang piutang. Hutangnya dulu. Jangan anak-anaknya, wih orang tua kita banyak ada apa warisannya 3 miliar katanya kan? 3 miliar. Ternyata hutangnya 4 miliar. Hutangnya 4 miliar. 1 miliar kewajiban ahli waris untuk bayar. Jadi warisan itu bukan hanya yang enaknya saja, yang tidak enak harus menjadi tanggung jawab ahli waris. Ya, bahkan hutang orang tua kepada Allah itu dibayarkan oleh ahli waris. Misalnya, hutang apa? Haji, puasa, itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Ya, ada seorang sahabat datang perempuan kepada Nabi, wahai Nabi, ada orang tua saya udah tua meninggal, dia pengen haji. Ya, gimana? Apakah saya boleh menghajikannya? Silakan kata Nabi. Dalam hadis lain, hutang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Nah, jadi itu. Jadi bukan. Ya. Kalau hutang tadi, teman saya ada ibunya meninggal, terus ada temennya tahu-tahu datang nagih hutang, tapi nggak ada pembatas putih. Nah itu gimana? Ya teman saya tetap bayarin, tapi ya nggak ada dasarnya gitu. Itu gimana? Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Ya. Wah, itu ke pengadilan. Ya, nah maka itu hutang dalam Al-Quran itu disebutkan surah Al-Baqarah itu. Idza tadayantum bidainin, ya, faktubuhu ila ajalin musamma. Maka kalau kamu berhutang piutang, maka tulislah pada waktu dengan tenggat waktu yang jelas. Ya, ini penting, tulis. Jadi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tiba-tiba ada 100 orang datang nagih kita gitu kan. Padahal orang tua kita tak terkenal pula sebagai ahli hutang gitu. Ya, jadi kalau kita husnuzan saja misalnya dengan itu, silahkan dibayarkan. Mana tahu betul gitu ya. Mana tahu betul. Kadang-kadang nggak pengen bayarin itu karena kita pengen warisan itu lebih banyak ke kita. Dengan seperti itu. Jadi memang seharusnya hutang piutang dicatat dan disaksikan, ya, disaksikan oleh orang lain kalau memang melakukan transaksi hutang itu. Cuman di kita itu kadang-kadang itu yang dilupakan ya, sehingga kemudiannya bermasalah. Ya kalau di pengadilan tentu yang menang adalah yang punya bukti kan, yang punya bukti. Yang tadi tak punya bukti tentu dia mana buktinya, kecuali ada saksi. Saksi pun tak ada, hutang gelap-gelapan misalnya kan, jangan ketahuan istri saya berhutang gitu, nah, kan nggak ketahuan ya, hanya ini. Jadi itu pentingnya mencatat transaksi bisnis dan hutang piutang itu ya. Jadi kalau tadi bagaimana itu ya, kalau merasa kita memang udah bayar aja gitu, daripada nanti ternyata betul kita nggak bayar, orang tua kita yang kasihan. Dan kalau misalnya kita melihat si A ini orangnya pembohong, memang sering bikin kayak gitu, kita perlu berhati-hati gitu ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran atas sharing ilmu